Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan terkait bantuan pemerintah, khususnya bantuan yang akan digulirkan atau disalurkan serta dicairkan di masa PPKM darurat. Nah, apa saja bantuannya? Silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga masih tetap keadaan sehat selalu. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum berakhir. Nah, pemerintah kembali mengambil kebijakan baru, yaitu penerapan PPKM darurat di seluruh Pulau Jawa dan juga Bali. Nah, untuk menanggulangi dampak dari PPKM darurat, pemerintah mengambil kebijakan terkait percepatan penyaluran bantuan. Nah, berikut ini ada beberapa bantuan yang akan digulirkan atau disalurkan serta dicairkan di masa PPKM darurat. Nah, untuk informasinya silakan teman-teman simak video penjelasan langsung dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pelaksanaan PPKM darurat ini, APBN kita melindungi dan ikut merespons untuk bisa dilakukan. Pertama, bantuan sosial tunai kita diperpanjang 2 bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Seperti diketahui, BST ini adalah untuk 10 juta masyarakat yang tidak mampu, keluarga miskin, dan kriterianya adalah mereka yang belum menerima program PKH dan kartu sembako. Tentu juga kriterianya mereka yang memiliki NIK, kartu keluarga, dan untuk hal ini telepon untuk bisa dihubungi. BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta KPM dengan anggaran 11,94 triliun, yaitu untuk penyaluran Januari hingga April, dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks 300.000 per kelompok penerima per bulan. Nah, untuk perpanjangan 2 bulan ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus. Targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi. Perpanjangan BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun. Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu, yang realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta. Nanti kalau datanya sudah dipenuhi hingga 10 juta, anggarannya disediakan untuk 10 juta, yaitu 6,1. Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai 18,04 triliun dari yang Januari April plus 2 bulan yang sekarang kita akan berikan. Kemudian untuk stimulus program ketenaga listrikan, yaitu untuk masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA. Pada awal APBN kita ini dulu 2021 sebetulnya hanya ditujukan untuk 1 kuartal saja, yaitu kuartal 1 dengan diskon yang sama dengan tahun 2020, yaitu 450 VA diberikan diskon 100%, artinya dibebaskan, sedangkan yang 950 diberikan diskon 50%. Kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskon menurun ke 50% untuk 450 VA, dan yang untuk diskon 900 turun ke 25%. Nah, kami dengan adanya PPKM ini akan memperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA dan
dan 900 PA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga. Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang 9 bulan sampai dengan September. Mereka yang akan menerima adalah 32,6 juta pelanggan yang selama ini merupakan pelanggan untuk 450 VA dan 900 VA. Untuk itu akan dibutuhkan tambahan dana di dalam rangka mengcover sampai dengan September sebesar 1,91 triliun dan alokasi untuk semester 1 yang sudah dibayarkan untuk sampai dengan Juni kemarin 5,67 triliun. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama yang kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun. Kemudian kami juga masih akan memberikan bantuan untuk mengcover rekening minimum dan biaya beban abonemen dari listrik. Ini terutama untuk kelompok usaha. Untuk sasarannya 1,14 juta pelanggan. Ini kita juga perpanjang dari 6 bulan yang harusnya selesai Juni ini kita perpanjang hingga bulan September. Jadi skemanya untuk rekening abonemen ditanggung oleh pemerintah semuanya, terutama untuk para pelanggan bisnis, industri, dan sosial. Yang tadinya hanya 1 kuartal, kita perpanjang hingga kuartal ketiga. Meskipun dalam hal ini diskonnya diturunkan. Dari tadinya 100% ditanggung pemerintah, sekarang 50% ditanggung oleh pemerintah. Untuk perpanjangan ini maka akan dibutuhkan tambahan 420 miliar. Yang untuk semester 1 kita sudah mengcover 1,27 triliun. Sekarang untuk perpanjangan hingga kuartal ketiga adalah 420 miliar sehingga total industri dan sosial dalam biaya abonemen adalah sebesar 1,69 triliun. Yang ketiga kita mempercepat penyaluran BLT desa. Ini juga akan sangat penting pada saat dilakukan PPKM darurat, terutama untuk zona-zona merah. Dana desa kita untuk tahun anggaran 2021 yang sebesar 72 triliun diprioritaskan untuk memberikan BLT desa dan untuk penanganan COVID-19. BLT desa ini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran 300.000 per kelompok penerima per bulan. Sehingga akan diperkirakan penerimanya 8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar 28,8 triliun. Sampai dengan Juli 1, penyaluran dana desa adalah sebesar 27,41 triliun atau 38,1% dari pagu 72 triliun total dana desa. Dan penggunaan dana desa untuk BLT desa yang sudah direalisir dari yang 27,4 triliun yang sudah ditransfer adalah sebesar 5,05 triliun. Atau masih 17,5% dari target. Dan ini juga penerimanya adalah sebesar 5,02 juta KPM. Ini 62,7% dari target 8 juta yang harusnya disasar. Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena sampai bulan Juni ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru 5 triliun yang dibelanjakan. Kelompok keluarga penerima manfaat atau KPM yang dari BLT desa ini yang 5,02 juta, mayoritas adalah petani dan buruh tani, yaitu 2,46 juta atau 49,2%-nya. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok pedagang dan pengusaha UMKM, ada 216.000 atau 4,32%.
Kemudian kelompok ketiga nelayan dan buruh nelayan 165.053 ribu atau 3,31%. Kemudian buruh pabrik sebanyak 96,99 ribu atau 1,94%. Dan kelompok selanjutnya adalah guru, ada 9.038 ribu yang masuk dalam kelompok guru atau 0,19%. Yang lainnya 1,5 juta adalah kelompok lainnya yang tidak masuk kategori petani, nelayan, pedagang, guru, dan buruh pabrik. Nah, untuk kita bisa mengakselerasi, kami dengan Menteri Desa kemarin juga sudah terus berkoordinasi dan mengintensifkan agar dana desa ini betul-betul bisa segera diterima sebagai bantuan sosial. Sehingga kita akan makin menegaskan nanti bahwa dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk BLT, terutama dalam kondisi COVID ini. Kita juga memberikan relaksasi bagi penerima BLT desa, yaitu KPM atau kelompok penerima manfaat ditetapkan melalui review penduduk miskin di desa berdasarkan data dari kelompok penerimaan manfaat tahun 2020. Karena tahun 2020 yang lalu BLT desa itu sudah dilakukan dan mencapai 8 juta KPM. Sekarang ini dengan 5 juta sebetulnya masih ada ruang untuk menambah penerima hingga tambahan 3 juta. Kemudian Pak Darso tolong mute. Kemudian BLT desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan, dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini sehingga dalam pelaksanaan PPKM darurat masyarakat bisa mendapatkan, terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan, dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini. Kemudian kita juga dengan adanya PPKM darurat, penyaluran PKH dan kartu sembako akan dipercepat. PKH ini biasanya kan dibayarkan bisa per bulan, bisa per kuartal. Untuk tahun 2021 anggarannya 28,31 triliun. Targetnya itu 10 juta kelompok penerima. Dan realisasi sampai dengan Q2 adalah 13,96 triliun. Namun kalau kita lihat di kuartal 1 penerimanya 9,67 KPM. Jadi di bawah dari target 10 juta KPM. Dan kuartal kedua bisa naik lagi menjadi 9,9 juta KPM dengan realisasi pencairan 7,13 triliun. Kuartal 1 tadi adalah 6,83 triliun, di kuartal kedua 7,13 triliun karena jumlah penerimanya naik dari 9,67 ke 9,9 juta. Kita berharap bisa mencapai target komplit 10 juta KPM. Indeksnya per keluarga berbeda-beda tergantung dari komposisi keluarganya. Kalau keluarganya ada ibu hamil, ada anak usia dini, maka dia mendapatkan 3 juta. Untuk yang memiliki anak SD, maka dia dapat dukungan 900.000. Kalau anaknya sudah di SMP, dapat 1,5 juta. Untuk SMP, SMA 2 juta. Dan untuk yang memiliki anggota keluarga disable atau lansia, mereka mendapatkan 2,4 juta. Jadi itu per tahun. Itu adalah tergantung dari komposisi keluarga PKM-nya, KPM-nya. Penyalurannya per kuartal. Nah, dengan adanya PPKM darurat, mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya di triwulan ketiga ini pada bulan Juli. Sehingga KPM akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH. Di atas ini, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako.
Kita semua tahu kartu sembako itu anggarannya adalah sebesar 42,37 triliun. Sampai dengan Juni ini realisasinya 17,75 triliun. Dan sampai dengan bulan Juni ini sebetulnya target kita untuk 42,37 triliun itu untuk 18,8 juta KPM atau kelompok penerima. Kita melihat sampai dengan bulan Juni belum tercapai target di 18,8 juta. Itu Kementerian Sosial masih terus memperbaiki datanya untuk bisa mendapatkan target sampai 18,8 juta. Jadi realisasinya selama ini masih di 15,9 juta. Jadi masih ada ruangan hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar 200.000 per bulan. Pembayaran selama ini diberikan secara bulanan. Nah, pada saat PPKM darurat ini, kita meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8. Jadi masih ada tambahan 3 juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran yang kemarin sudah ada rapat dengan Bapak Menko PMK Pak Muhajir, Menko Perekonomian, dan Menko Pak Luhut. Semuanya melakukan koordinasi agar percepatan pembayaran bansos baik itu PKH dan kartu sembako bisa dilakukan. Karena anggarannya sudah tersedia, targetnya mungkin masih di bawah yang ditargetkan di APBN, dan oleh karena itu ruangan target yang belum tercapai itu bisa diakselerasi agar bisa membantu masyarakat dalam situasi PPKM darurat ini. Respon dari APBN lain untuk merespon PPKM darurat adalah menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil untuk 3 juta penerima baru. Seperti diketahui, untuk BPUM ini bantuan produktif alokasinya adalah 15,36 triliun. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro, di mana mereka mendapatkan 1,2 juta bantuan produktif cash. Nah, kuartal 1 dan kuartal 2 baru terrealisir 9,8 juta yang sudah diberikan kepada usaha kecil. Realisasinya 11,76. Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli, kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan, sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat. Manfaat bagi peserta untuk kartu itu adalah untuk BPUM. Jadi sekarang kita sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMKM dengan bantuan 1,2 juta per usaha mikro ini, yang bisa dimulai dan diakselerasi pada bulan Juli hingga September nanti. Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program prakerja. Seperti diketahui bahwa untuk program prakerja ini, penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya 1 juta, dan dia juga mendapatkan cash sebesar 2,4 juta, yaitu 600.000 per bulan untuk 4 bulan. Dan kita lihat juga bahkan mereka kalau mengisi survei, dia mendapatkan 150.000 untuk 3 kali survei. Jadi total manfaat setiap peserta adalah 3,55 juta dalam berbagai bentuk. Pelatihannya nilainya 1 juta, uang cash 2,4 juta, dan untuk mengisi survei 150.000. Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini 10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta. Semester 2 dan berkaitan juga dengan PPKM Mikro, kita berharap akan bisa tersalurkan 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta. Jadi itu adalah
dukungan APBN di dalam merespons kondisi COVID ini dan terutama dalam mengakselerasi sehingga dana APBN itu betul-betul bisa tersalur pada tepat waktu dan tepat target. Ini yang terus kita berkoordinasi dengan para menteri terkait dan juga tentu dengan daerah. Nah, itu dia teman-teman penjelasan langsung dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan terkait bantuan sosial yang pencairannya dipercepat di masa PPKM darurat ini. Nah, diantaranya tadi disebutkan adalah bantuan sosial tunai atau BST yang akan cair Rp600.000 karena diperpanjang 2 bulan, yaitu untuk pencairan bulan Mei dan bulan Juni. Nanti akan cair di awal bulan Juli ini. Nah, selanjutnya bantuan yang kedua adalah perpanjangan bantuan diskon listrik, yaitu untuk pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi. Kemudian ada lagi program bantuan, yaitu percepatan penyaluran bantuan BLT dana desa. Selanjutnya juga ada percepatan penyaluran program keluarga harapan dan juga kartu sembako atau juga yang lebih dikenal dengan BBNT. Selain itu juga ada percepatan penyaluran untuk BPUM, yaitu untuk tambahan kuota sebesar 3 juta penerima. Kemudian juga ada program lanjutan, yaitu program kartu prakerja. Nah, itu dia teman-teman beberapa bantuan yang proses pencairannya atau penyalurannya dipercepat di masa PPKM darurat ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.